Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Herlan Firmansah MPDME yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini. Untuk lebih lanjut, kita simak video berikut ini. Siklus akuntansi perusahaan jasa syariah. Menurut jenis badan hukumnya, perusahaan dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya memperjualbelikan jasa. Dengan kata lain, bahwa dalam perusahaan jasa yang menjadi fokusnya adalah servis. Seluruh tahapan atau proses dalam akuntansi itu dikatakan dengan siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah sebuah gambaran yang menunjukkan tentang prosedur atas bagaimana pelaporan keuangan dilakukan dan dihasilkan. Pada umumnya, siklus akuntansi tersebut dikelompokkan ke dalam 3 tahap, yaitu tahap pencatatan, transaksi, tahap pengikhtisaran atau penyesuaian, dan tahap pelaporan. Tahap pengikhtisaran. Tahap pengikhtisaran atau penyesuaian yang terdiri dari penyusunan neraca saldo atau balance sheet, penyesuaian atau adjustment, menyusun neraca saldo disesuaikan, pembuatan kertas kerja atau neraca lajur atau worksheet. Neraca lajur atau kertas kerja, worksheet, setiap akhir periode akhir tahun, perusahaan wajib menyusun laporan keuangan. Sekurang-kurangnya laporan laba rugi dan neraca. Untuk mengikhtisarkan semua data akuntansi diperlukan suatu kertas kerja atau worksheet. Neraca lajur atau kertas kerja merupakan suatu lembaran berlajur yang dirancang untuk mengikhtisarkan semua data akuntansi sehingga memberikan gambaran tentang laba rugi perusahaan serta saldo harta, utang, dan modal perusahaan. Kertas kerja mempunyai fungsi sebagai alat bantu untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Selain itu, kertas kerja berfungsi membantu proses penutupan akun buku besar. Tujuan penyusunan neraca lajur diantaranya sebagai berikut. 1. Untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. 2. Untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian, sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. 3. Untuk mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Adapun prosedur penyusunan neraca lajur sebagai berikut. 1. Memasukkan saldo-saldo yang terdapat dalam rekening buku besar ke dalam kolom neraca saldo atau NS. Pada formulir neraca lajur, di mana jumlah debit dengan jumlah kredit harus sama. 2. Membuat jurnal penyesuaian dengan menganalisis data dan memasukkan ke dalam neraca lajur kolom ayat penyesuaian atau AP. 3. Menjumlahkan atau mencari selisih antara kolom neraca saldo dengan kolom ayat penyesuaian dan mengisi kolom neraca saldo setelah disesuaikan atau NSD. 4. Memindahkan jumlah-jumlah di dalam kolom neraca saldo setelah disesuaikan ke dalam kolom laba rugi dan kolom neraca. Untuk rekening harta, utang, dan modal harus dipindahkan ke dalam neraca lajur kolom neraca. Untuk rekening nominal atau laba rugi, yakni rekening pendapatan dan beban harus dipindahkan ke dalam neraca lajur kolom laba dan rugi. 5. Menjumlahkan kolom laba rugi dan neraca. Apabila seandainya kolom laba rugi lebih besar sebelah kredit, berarti laba, maka jumlah laba dipindahkan ke kolom neraca sebelah kredit. Sebaliknya, jika jumlah dalam kolom laba rugi lebih besar sebelah debit, berarti rugi, maka jumlah rugi dipindahkan ke kolom neraca sebelah debit. Bentuk neraca lajur 10 kolom dan 12 kolom.
Pengertian neraca lajur merupakan lembar kerja akuntansi berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data-data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan cara sistematis. Terdapat beberapa bentuk neraca lajur berdasarkan jumlah kolom yang disediakan, yaitu ada neraca lajur 8 kolom, neraca lajur 10 kolom, neraca lajur 12 kolom, dan neraca lajur 14 kolom. Bentuk yang lazim digunakan untuk pembelajaran adalah neraca lajur 10 dan 12 kolom. Dalam bahasan ini, kita menggunakan dua bentuk neraca lajur, yaitu neraca lajur 10 dan 12 kolom. Mengapa dinamakan neraca lajur 10 kolom? Karena neraca lajur ini mempunyai kolom sampai 10 kolom. Jadi kadang-kadang yang dicari atau diminta oleh seorang manajer adalah worksheet, lajurnya, bukan laporan keuangannya. Hal ini berarti neraca lajur lebih penting daripada laporan keuangan. Maka informasi pencatatan yang terdapat di lembar kerja neraca lajur merupakan sumber data bagi penyusunan laporan keuangan berupa neraca, penyusunan laporan laba rugi, dan laporan ekuitas. Apa saja sih yang terkandung di bentuk neraca lajur 10 kolom? Neraca lajur 10 kolom memiliki judul buku besar di kolom pertama, diikuti oleh 10 jumlah kolom. Akan ada satu kolom debit dan satu kolom kredit untuk masing-masing 5 judul berikut ini. Yang pertama, saldo percobaan yang berisi saldo akun yang tidak disesuaikan. Kedua, jurnal penyesuaian yang berisi ayat penyesuaian. Ketiga, neraca saldo disesuaikan yang mengandung kombinasi antara keseimbangan yang tidak disesuaikan dan penyesuaian. Dan keempat, laporan laba rugi yang berisi saldo yang disesuaikan untuk akun pendapatan, beban, dan kerugian. Yang terakhir, yang kelima adalah neraca berisi saldo yang disesuaikan untuk aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik akun. Berdasarkan kolom laba rugi, selisih antara jumlah kolom debit dan kolom kredit adalah laba bersih atau rugi bersih. Jika total kolom kredit lebih besar dari jumlah kolom debit, ini menunjukkan pendapatan bersih positif. Pendapatan lebih besar daripada biaya. Jika total kolom debit lebih besar dari jumlah kredit, hal itu mengidentifikasikan adanya kerugian bersih, biaya lebih besar daripada pendapatan. Bentuk dan isi neraca lajur 12 kolom. Neraca lajur 12 kolom merupakan neraca lajur yang lengkap, disebut 12 kolom karena neraca lajur ini memiliki 12 kolom debit dan kredit. Yang sebenarnya di neraca ini terdapat satu kolom lagi, berisikan nama akun. Ke-12 kolom yang dimaksud meliputi kolom ke-1 dan ke-2 merupakan kolom neraca saldo yang berisi saldo-saldo akun yang belum disesuaikan. Kolom ke-3 dan ke-4 merupakan kolom yang berisi data penyesuaian, di mana kolom debit dan kredit dalam data penyesuaian bermanfaat untuk mengkaji ulang neraca lajur tersebut, sekaligus untuk mengidentifikasikan ayat jurnal penyesuaian yang perlu dicatat dalam jurnal. Kolom ke-5 dan ke-6 merupakan kolom yang neraca saldo akun setelahnya disesuaikan. Kolom ini berasal dari penjumlahan atau pengurangan angka-angka di neraca saldo dengan angka-angka penyesuaian. Kolom ke-7 dan ke-8 merupakan kolom yang berisi laporan laba rugi. Kolom laba rugi berisi jumlah-jumlah pendapatan dan beban yang dipindahkan dari neraca saldo setelah disesuaikan. Kolom ke-9 dan ke-10 merupakan kolom yang berisi laporan perubahan ekuitas. Dalam kolom ini, saldo akun modal dan penarikan FRIP dimasukkan untuk menghitung perubahan ekuitas yang terjadi pada periode tersebut. Kolom ke-11 dan 12 merupakan kolom yang berisi neraca. Kolom ini berisi pemindahan jumlah aset dan kewajiban yang berasal dari neraca saldo setelah disesuaikan, termasuk pindahan ekuitas dari kolom laporan perubahan ekuitas. Neraca lajur juga harus dilengkapi informasi mengenai nama perusahaan, neraca lajur, dan periode pembuatan neraca lajur yang diletakkan di tengah bagian atas. Pada akhir periode, perusahaan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Perusahaan penyusunan laporan keuangan meliputi beberapa tahap penting yang lazim dimulai dengan pembuatan neraca saldo dan diakhiri dengan pembuatan keempat laporan keuangan tersebut. Sedangkan tahap pencatatan jurnal pembalik dilakukan jika diperlukan. Neraca lajur atau kertas kerja terdiri dari kolom-kolom dan merupakan alat bantu penting dalam penyusunan laporan keuangan.
Jumlah kolom satu neraca lajur dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Bentuk neraca lajur yang lazim digunakan adalah neraca lajur 10 dan 12 kolom.